membaca surah Al-Ikhlas. Mudah-mudahan dapat kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, para jamaah Majelis Taklim Jamiatus Shalihin, marilah sama-sama kita simak kajian meluruskan sejarah peradaban Islam yang alhamdulillah pada pertemuan ini kita berada di segmen akhirnya lahirnya agama Yahudi tentang sejarah Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Dan Ustadz Afwan, kalau nggak salah bulan kemarin ada satu pertanyaan dari saudara kita Akhina Haji Muhammad Sadat. Ada dua pertanyaan, yang satu belum dijawab mungkin, yang masalah kirodat kerak, iya, batu dan kerak. Batu dan kerak, ya, iya, orang Yahudi dikutuk menjadi kerak, iya. Mohon konfirmasi kepada Ustaz Haikal. Nah, nanti itu akan dijawab menjadi jawaban di sesi tanya jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak, kita dengarkan paparan yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Dr. Haikal Hasan Barros. Wa ilaihi falyatafaddal mashkuran. Shallu ala Muhammad. Jangan putus sama sekali. Ini Haji Anas, Buya Haji Anas mana? Buya Haji Anas, Masya Allah, beliau ini serius sekali, nyiapin laptop, nyiapin layar, nyiapin tempat, nyiapin mic, nyiapin makanan, nyiapin jemputan. Coba jangan kalah serius, jangan mau diborong semua sama beliau nih pahala. Sampai kita nggak kebagian apa-apa. Udkhulu sururi khairi min fi qulubil mu'minin khairi ibadi sitina sana. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu. Hunya itu Anas, Haji Anas. Falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Jadi jangan sampai kalah kita. Maksudnya berlomba dalam kebaikan jemaah. Jadi berkontribusilah, itu yang Anda mau sampaikan pesan, berkontribusilah. Apa kontribusinya? Sebisa-bisanya, sampai difotokopiin, ya Allah ya Rabbi. Anda paling nggak demen muji-muji, sampai boleh disiramin pasir mulut orang yang suka muji-muji. Tapi ini bukan muji, memang bicara soal fakta supaya kita bisa berkontribusi sekecil apapun. Sampai kipas anginnya disiapin, kan enak, adem tuh begitu. Ya Allah ya Rabb. Baik, kita mulai lagi, wahai santri-santri sejarah. Sebelumnya kita evaluasi, barangkali kalau ternyata jawabannya salah, billahi taufik wal hidayah, mesti benar jadi jawabannya. Tinggal jawab benar apa salah doang, gampang ya. Benar, salah gitu doang. Ya, cuman jawab betul, salah, dah gitu doang, ya. Betul atau salah, deh jawabannya gitu doang. Siap-siap ya, siap-siap. Fir'aun agamanya Islam, betul salah? Fir'aun masuk Islam, betul salah? Hah? Betul salah? Fir'aun masuk Islam, betul apa salah itu? Salah katanya, betul katanya. Sebab enggak, jawabannya kagak kompak. Yang jawab jangan kita dah, yang jawab Al-Quran aja ya. Surat Yunus ayat yang ke-90. Ente bacain terjemahannya, Anda bacain tafsirnya. Ada nih biar begini nih Ji, namanya zaman sekarang. Nih biar begini segini, ada 9 kitab tafsir. Allahu Akbar. Biar sekecil ini ada 9 kitab tafsir. Coba silahkan artinya dulu. Surat Yunus ayat yang ke-90 sebelum mulai.
Nih sebelum mulai nih pengajiannya, sebelum mulai bacain silakan. Allahu Akbar. Arti aja Kiai ya. Artinya Bismillahirrahmanirrahim. Artinya cukup atau tidak boleh? Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka. Dengerin. Untuk menzalimi dan menindas mereka. Nah. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Menurut surat Yunus ayat 90, Fir'aun berkata, wa ana minal, dan saya termasuk orang. Tafsirnya sekarang dari Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia, sama bunyinya. Aku sekarang beriman gak ada Tuhan kecuali Tuhan yang dipercaya Bani Israel, dan aku termasuk orang muslim. Al-Mukhtasar, Markas Tafsir Ar-Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Saleh bin Abdullah Al-Humaid. Ini Imam Masjidil Haram. Tafsirnya bilang apa? Sama, aku termasuk orang muslim, aku tunduk patuh kepada Allah. Dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah di Markas Ta'zim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafiz. Ini profesor Fakultas Quran di Universitas Islam Madinah. Sama ya, kagak ada yang beda. Kalau anda bacain semua kagak ada yang beda. Bahkan dia teriak-teriak, ya Allah, faktubna ma syahidin, catatlah kami bersama orang-orang yang menyaksikan. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman dengan Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Harun. Wa ana minal muslimin, saya orang Islam. Dijawab sama Allah ayat 91. Baca lagi coba artinya apaan? Ya, masih surat yang sama. Kenapa baru sekarang? Kata Allah gitu. Ayo jangan ditutup Qurannya. Tadi 90, sekarang 91. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa baru sekarang kamu beriman, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Gak diterima oleh Allah. Udah di kerongkongan tuh nyawa. Ini kan pelajaran. Orang-orang kaya, lu kalau mau infak sekarang jangan kayak Fir'aun, udah mau mati, udah stroke, udah nggak bisa bergerak, udah tinggal suara doang yang ngomong, baru dibilang gue sumbangin. Telat loh, udah nggak bisa nikmatin baru nyumbangin, besokannya mati. Sekarang kalau mau nyumbang lagi sehat, lagi seger, justru kita sayang, di situ pahalanya. Innallaha gimana ayatnya? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Enggak bakal sampai kalian kepada kebaikan kecuali menginfakkan apa yang kau masih suka. Ada bencana alam, baju keteknya udah robek, di pusar udah robek, di dada udah robek, di belakang udah robek, nyumbang buat bencana alam. Lu buang sampah, bukan nyumbang. Yang masih lo gantung, yang besok buat pakai kondangan lo nyumbangin, tuh baru. Nah ini sama, Allah kasih pelajaran buat kita, tapi bukan itu, bukan ngaji tasawuf yang saya mau sampein. Yang saya mau sampein lagi ngaji sejarah aja. Ya, alhamdulillah. Jadi benar, Nabi Musa jadi bawa agama Yahudi, betul salah? Nabi Musa membawa agama Yahudi, betul salah? Agama apa yang dibawa Nabi Musa? Mungkin begitu. Kalau Nabi Ibrahim membawa agama Hanif, betul salah? Betul salah? Betul salah? Yang keras, betul salah? Hanif bukan agama, Hanif sifat Islam yang condong kepada kebenaran. Jadi Nabi Ibrahim itu membawa agama tauhid, betul? 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 Salah. Mana ada agama tauhid? Tauhid itu sifat Islam yang mengesahkan Allah. Agama yang dibawa Nabi Ibrahim namanya agama Islam, jelas. Mesti sampein begitu sama guru-gurunya. Jangan gurunya bilang lagi Islam agama yang dibawa pertama kali oleh Nabi Muhammad. Betul salah? Betul salah? Cakep. Salah, Bu. Bukan cuma Nabi Muhammad yang bawa agama Islam. Nabi Ibrahim bawa agama Islam. Ingat
Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum. Jelas. Nabi Musa bawa agama Islam. Falyatawakkal Allah in kuntum. Nabi Isa bawa agama Allah. Washhad bi annana muslim. Enggak ada agama yang dibawa oleh para nabi kecuali Islam. Karena inna dina indallahil Islam. Gitu. Jadi jelas. Jadi Taurat kitabnya orang Yahudi apa kitabnya orang Islam? Jawab. Orang Islam yang hidup pada zaman Nabi Kalau Injil kitabnya orang Kristen apa orang Islam? Orang Islam yang hidup pada zaman Nabi Isa. Jelas? Jelas sekali begitu awalnya kita. Jangan ragu-ragu lagi. Dalilnya bertaburan, ratusan dalam Al-Quran, ratusan, bukan satuan, bukan puluhan, ratusan dalam Al-Quran. Allah ceritakan itu semua para nabi. La nufarriqu baina ahadin minhum. Enggak ada Allah bedakan di antara mereka. Wa mautia Musa wa Isa wa ma unzila alaina wa unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa mautia Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim. Dan semua nabi Allah sebut sebelumnya Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, semuanya Musa wa Isa. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Ali Imran 83, 84, 85. Begitu saudara. Ya, yang jelas, yang tegas, jangan ragu-ragu. Ini belum mulai ngajinya, belum mulai. Belum salam. Ini masih review pengajian yang kemarin. Iya. Kenapa emang nggak apa-apa live? Iya live, bagus kalau live malah bagus. Ya. Ini bukan menghina agama orang, justru menghormati. Ya, justru menghormati. Nabi Isa pertama kali diangkat jadi Tuhan tahun 325. Waktu Nabi Isanya masih ada, belum diangkat jadi Tuhan. Gitu. Jadi mustahil Nabi Isa membawa agama selain Islam. Karena inna dina indallahil, jelas, cakep. Itu sebabnya kita beriman dengan semua kitab. Yang dulu, bukan yang sekarang. Kalau yang sekarang gimana? Innallazina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina ulaikahum. Begitu. Jelas? Jelas insya Allah. Belum mulai, belum salam. Masih review. Jadi Nabi Ibrahim adalah bapak semua agama, betul? Diputar-putar aja. Nabi Ibrahim bapak semua agama, betul? Siapa yang bilang betul tadi? Kalau Nabi Ibrahim bapak semua agama, jadi Nabi Ibrahim bapaknya agama Kristen, bapaknya agama Hindu, bapaknya agama Buddha, bapaknya agama Katolik, bapaknya agama Yahudi. Jangan ngawur dong. Nggak mungkin. Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, bukan Abul Adian. Diplesetin nama beberapa orang dengan mengatakan Ibrahim itu bapak semua agama. Kacau. Musyrik bisa itu, munafik bisa, kafir itu bisa begitu. Menuduh Ibrahim bapak semua agama kan kurang ajar. Ibrahim itu bapak para nabi, disebut Abul Anbiya. Surat Al-Hajj ayat yang terakhir itu menyatakan millati abikum Ibrahim wa huwa sammakumul muslimina min qabl. Ikuti agama bapak moyangmu Ibrahim, dan dia, Allah maksudnya, telah menyebut kalian orang Islam sejak dahulu. Wa huwa sammakumul muslimina min qabl. Ini sekaligus membatalkan orang yang berkata tapi kata-kata Islam baru ada pada zaman Nabi Muhammad. Oh, nggak ngaji, confirm nggak ngaji, atau ngajinya kurang jauh, atau kurang lama, atau ngajinya pakai Google, baru sebentar kuotanya habis. Ya, lebih banyakan TikTok. Gitu saudara. Jadi jangan ragu-ragu, katakan dengan jelas dan tegas, setegas-tegasnya. Ibrahim itu adalah bapak para nabi, Abul Anbiya. Beliau mewasiatkan surat Al-Baqarah 132 nih depan tuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Ibrahim punya anak namanya Ismail, ditinggalkanlah Masjidil Haram. Ibrahim punya anak namanya Nabi Ishak, ditinggalkanlah Masjidil Aqsa. Ini saya gambarin biar gampang, padahal ini hadis sahih dari Ka'ab bin Malik bertanya, "Ya Rasulullah," kata Ka'ab bin Malik, "bangunan apa yang pertama kali dibangun?" Rasulullah jawab, "Masjidil Haram." Kemudian apa ya Rasulullah? Masjidil Aqsa. Dan Quran menjelaskan Ibrahim itu yarfa, meninggikan Masjidil Haram. Dalam Qurannya, dalam hadisnya juga membangun Masjidil Aqsa. Berarti Masjidil Haram milik orang Islam, Masjidil Aqsa milik orang. Selesai diskusi. Israel pendatang lo, bangsa biadab. Quran yang menyatakan demikian. Yang kemarin ditanya itu gitu loh. Negara Israel yang sekarang ini, yang berdiri tanggal 14 Agustus tahun 1948, yang dibangun oleh David Ben Gurion, ini bukan keturunan Israel gitu. Mereka orang Austria dan Argentina yang datang ke Palestina. Sebab semula berdasarkan Balfour, berdasarkan Sir Arthur James, memberikan seluruh orang Yahudi kumpul dikasih tanah di Argentina. Tapi mereka menolak. Mereka maunya di bumi Palestina. Maka itu orang Argentina dan Austria rame-rame pindah ke bumi Palestina mulai tahun 1912 sampai 1924 paling banyak. Lalu berbondong-bondong lagi pada tahun 1937 sampai 47. Ketika jumlahnya banyak, maka dia mencaplok ke negara Palestina dengan mendirikan negara Israel. Israel sendiri nama lain dari Nabi Yakub, gitu ya. Nih yang ditinggalkan. Jadi Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa punyanya orang Islam. Tuh lihat. Dan apa wasiat Nabi Ibrahim kepadanya? Ya Allah firmankan 124, wa izibtala Ibrahim yahbuhu bi kalimatin fa'tamahnu. In qala, berfirman Allah, inni ja'iluka linnasi imaman. Aku akan menjadikan kau Ibrahim linnas, bagi semua manusia ini imaman. Karena itu Ibrahim sangat dihormati oleh semua bangsa. Bangsa Yahudi memanggilnya Santo Avram, orang yang sangat dihormati. Bapaknya kasih sayang, Avram. Ram itu Ramallah, di sana ada kota namanya Rahimnya Allah, Rahmallah. Kalau orang Kristen sangat menghormati Ibrahim dengan menyebutnya Abraham, our father Abraham. Kalau orang Islam sangat menghormati dengan menyebutnya Al-Khalil, Khalilullah Ibrahim. Semua ya, Khalilullah Ibrahim. Sama Abraham kata Yahudi, Abraham kata Nasrani, Ibrahim kata orang Islam. Kalau kata orang Tanah Abang, Ibrahim itu Baim. Baim bohong. Ya. Nah, lihat, jadi dari Nabi Ismail melahirkan suku Arabia, dari Nabi Ishak melahirkan suku Yahudi. Baik suku Arabia maupun suku Yahudi agamanya adalah orang Islam. Itu dalilnya. 1, 3, 2 begitu. Sampai di sini reviewnya. Sekarang kita lanjutkan malam ini dari Nabi Ibrahim, Nabi Musa sampai Nabi Sulaiman. Kita buktikan ayat demi ayat, selembar demi selembar tentang keislaman mereka. Bahkan Ratu Bilqis, ntar kita cerita di akhirnya, dia masuk Islam lebih dulu. Surat apa yang kita buka? An-Naml sampai ayat yang ke-44. Lalu Nabi Sulaiman wafat. Nah, Nabi Sulaiman wafat, barulah muncul agama Yahudi. Nah, itu bab 1. Maaf Ustaz. Nih, bab 1, Islam di zaman Nabi Ibrahim. Udah ada. Ya udah. Ya, udah dibacain semua ayat-ayatnya, buku-bukunya, sejarahnya. Yang punya Tarikh At-Tabari, buka jilid yang ke-16. Tarikh At-Tabari jilid yang ke-16, ya. Ini bahasan kita. Sampai lahirnya agama Yahudi. Bagaimana proses lahirnya agama Yahudi? Malam ini kita selesaikan secara jantan. Nah,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillah, Rabbi Allah, hasbillah, tawakkaltu ala Allah, intasamtu billah, fawattu amri ila Allah, masyaallah, la quwwata illa billah. Bismillah, ta'asamna billah, bismillah, tawakkalna billah. Bismillah, azzallah, bismillah, hijallallah. Bismillah, Rabbi Allah, hasbi Allah, tawakkalna billah. Bismillah, fawattu amri ila Allah. Bismillah, amanna billah, wa man yu'min billah la khaufun alaih. Bismillah, walhamdulillah, wal khairu wa syarru bimasiatillah. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyiduna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Tibalah kita di akhir bab 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir bab 1 sampai kita lihat di layar ini ya. Ibrahim alaihissalatu wassalam lah yang meninggalkan Masjidil Haram maupun Masjidil Aqsa. Jadi ini hak milik orang Islam. Mereka akan klaim Ibrahim tuh Yahudi. Aduh, jangan terlalu bego gitu ya. Jangan, kemarin kan ada udah kasih contoh anaknya Pak Jana, siapa namanya? Gibran. Anaknya Pak Jokowi, Gibran. Nanya coba begini, tuaan mana Gibran sama Buya Haji Anas? Ingat pertanyaan kemarin? Kan saya nanya gitu kan? Dijawab apa? Perlu dijawab apa kagak? Nggak perlu dijawab karena yang nanya Bahlul. Tuaan mana Gibran sama Buya Haji Anas? Yang nanya yang bego. Lah kan Gibran anaknya. Nggak mungkin tuaan Gibran, nggak mungkin. Kan Gibran anaknya. Paham sampai di sini? Begitu yang saya mau bilang. Mana mungkin Ibrahim itu Yahudi? Antum a'lami amillah. Al-Baqarah 140. Am takuluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yabud wa Yaqub wa Lasbat kanu hudan aw nasara. Lu yang bener aja. Ibrahim itu 1978 sebelum Masehi. Ustaz tahu dari mana? Dari Rasulullah ketika ditanya oleh Mu'az ibn Jabal, ya Rasulullah, berapakah jarakmu antara dirimu dengan Nabi Musa? Rasulullah menjawab, alfain, 2000. Dan kita tahu, sejarawan semuanya tahu bahwa Rasulullah lahir tahun 571. Kalau Rasulullah bilang jarak antara dirinya dengan Nabi Musa 2000 tahun, maka Nabi Musa berarti lahir tahun 1520. Kalau Nabi Musa lahir tahun 1520 dan usianya kurang lebih 130 tahun, maka Nabi Musa dan para nabi kurang lebih sama. Kita urutin, Nabi Musa punya bapak namanya Imran, Imran punya bapak namanya Qahid, Qahid punya bapak namanya Amr, Amr punya bapak namanya Levi, Levi punya bapak namanya Yakub, Yakub punya bapak namanya Ishak, Ishak punya bapak namanya Ibrahim. Ketemu tahun 1978 sebelum Masehi. Enggak susah, bukan saya pinter, enggak. Tinggal ngurutin doang, tinggal ngurutin aja. Kurang lebih demikian. Ternyata hasil hitungan kita ini klop. Klopnya dengan apa? Dengan semua para ilmuwan. Dari mana mereka tahu? Mereka pakai ilmu pengetahuan arkeolog. Maka mereka berkata Babilonia itu 2000 sebelum Masehi. Ternyata memang Nabi Ibrahim lahir di desa Ur, Babilonia. Tuh, ketemu kan? Nih tempat kelahiran Ibrahim tuh. Nih. Kalau lihat dari sini tengah-tengah ya. Benar nggak? Benar nggak? Tuh. Ya. Tengah-tengah. Maka itu Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail ke bawah. Mekah, Madinah sampai sini semua. Yang namanya Ishak ke atas jadi bangsa Israel. Yang kagak ada ini kemarin. Maka kalau dalam kitab-kitab sejarah
termasuk dalam kitab Injil atau Alkitab atau Perjanjian Lama. Setelah menikah dengan Sarah dan Hajar, Ibrahim menikah lagi dengan Keturah dan punya anak 6. Gitu. Boleh percaya, boleh kagak, boleh beriman, boleh tidak. Antum beriman nggak menambah iman, antum nggak percaya nggak menjadikan kafir, karena itu sifat Israiliyat yang wajib kita imani yang ada dalam Al-Quran, yaitu Ismail dan Ishak. Kalau dari sisi sejarah tercatat demikian. Jadi ada bangsa Arab dan Afrika, ada bangsa Eropa dan Semit, ada bangsa Asia. Nah, Keturah dari Asia, begitu. Dialah Ibrahim yang inni ja'iluka linnasi imaman. Aku menjadikan kau Ibrahim, kata Allah, linnas, bagi semua manusia, imam, pemimpin. Maka itu sehari aja nggak sebut Nabi Ibrahim, kafir apa tidak? Kafir, nggak sholat. Subuh nggak sholat, lohor nggak sholat, asar nggak sholat, maghrib nggak sholat, asar, isya nggak sholat. Kan dalam sholat kita wajib sebut nama Nabi Ibrahim dan wajib sebut nama Nabi Muhammad. Dua nabi, dua nama doang yang boleh kita wajib sebut dalam sholat. Kalau enggak, batal sholatnya. Nyebut nama lain deh batal, kecuali dalam Al-Quran. Gitu ya. Baik, ntar kita lanjutin. Udah sampai di sini Ibrahim. Oh ya, ini udah kita bahas ya kemarin ya. Udah. Jadi yang ditinggalkan Ibrahim itu adalah Ismail dan Ishak. Untuk Ismail ditinggalkan Masjidil Haram, untuk Ishak ditinggalkan Masjidil Aqsa. Ibunya Ishak siapa namanya? Sarah. Ibunya Ismail namanya Siti Hajar. Siapa yang budak? Siti Sarah kepada Siti Hajar? Sarah apa Hajar yang budak? Ya? Cakep. Yang bilang budak cuman orang kitab di Indonesia. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam sejarahnya nggak bilang budak, anak raja malah. Ibnu Katsir dalam kitabnya Qasasul Anbiya bilang anak raja. Ibnu Katsir bilang anak raja. At-Tabari bilang anaknya raja. Rajanya bertauhid lagi. Kalau antum sekarang pegang handphone, tulis saja Hajar binti siapa, keluar nama rajanya, Hajar binti Hiksos. Dia seorang yang bertauhid. Hiksos itu dibunuh oleh seorang raja yang bernama Amr bin Amru. Amr bin Amru ini membunuh Raja Hiksos dan mengambil istrinya sebagai permaisuri. Dan Amr bin Amru juga yang mengambil Siti Sarah dari tangan Nabi Ibrahim, yang kemudian Ibrahim berbisik padanya dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Tirmizi, wahai Sarah, jagalah kehormatanmu untukku. Ana masukkan ini, cantumkan dalam buku Ibrahim Abul Anbiya karangan Syekh Al-Alamah orang Mesir, anda lupa namanya, itu panjang sekali. Beliau masukkan itu, ya. Wahai Ibrahim, wahai Sarah, jagalah kehormatanmu untukku, kata Ibrahim, karena kalau aku berkata kau istriku, maka raja akan membunuhku dan tidak ada lagi orang Islam di muka bumi. Maka ketika si raja datang, siapa ini? Saudara saya. Kata Nabi Allah Ibrahim. Nah, si raja lalu kemudian menghormati Ibrahim, gitu kan? Dan kemudian si raja ternyata nggak pernah bisa menyentuh Sarah. Maka siapa yang udah pernah nonton film Robin Hood? Nonton nggak Robin Hood? Nonton ya. Di zaman Robin Hood itu kalau ada hadiah dari raja atau kereta, yang paling belakang itu ada kerangkeng isinya orang kan ya. Betul nggak? Nah, itu ada di hadis Nabi ternyata. Ketika Ibrahim dan Sarah melewati istananya udah jauh, maka Ibrahim dan Sarah kemudian turun untuk membuka tudung orang yang diberikan, yang dihadiahkan oleh raja. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani menceritakan alangkah terkejutnya Ibrahim dan Sarah karena ketika dibuka tudungnya, ternyata beliau adalah Hajar yang tak lain tak bukan anak raja. Mengenai Hajar anak raja diriwayatkan oleh Amr bin As di Mesir ketika dia menjadi jabatan di Mesir. Disinilah tempat nasab yang disembunyikan, yaitu Hajar, kata Amr bin As, sahabat Nabi. Jadi kalau ada orang sekarang bilang Hajar budak, wih lebih hebat dari sahabat Nabi ini orang, gitu. Bahkan Abbas bin Abdul Muthalib, pamanda Nabi Muhammad SAW, dan anaknya Abdullah bin Abbas,
Ketika datang ke Mesir juga diceritakan demikian. Datang ke tempat nenek moyang Nabi Muhammad dari Nabi Ismail, yaitu Siti Hajar. Jadi saya sudah ceritakan hadisnya, sahabat semua tentang Hajar adalah seorang yang merdeka, bukan seorang budak. Begitu. Ala kulli hal jamaah sekalian, kita lanjutin. Dan kemudian singkat cerita, suku Arab dan suku Yahudi dua-duanya dari Nabi, ya, dua-duanya dari Nabi. Yahudi adalah nama, ya, yang kita ceritakan. Ini kesimpulan. Jadi Nabi Musa punya kitab Taurat untuk orang Islam. Surat apa? Surat, catat suratnya, surat Yunus ayat yang ke-84. Coba baca. Buat orang Islam bukan? Surat 10 ayat yang ke-84. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Musa berkata, wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertakwalah kepadanya jika bertawakallah kepadanya jika kamu benar orang muslim berserah diri. Ya. Jadi confirm, Nabi Musa dapat kitab Taurat untuk orang Islam. Nggak ada yang bisa bantah, Pak, itu surat Al-Qur'an, Pak. Begitu juga Nabi Isa dapat kitab Injil untuk orang. Pertama dibuka tentang Nabi Isa dapat Injil, surat Maryam. Surat Maryam itu surat yang ke-19 ayat yang ke-30 dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, Dia memberiku kitab Injil dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Oke, lihat ya. Ini Nabi Isa yang bilang nih, Dia memberiku kitab Injil dan menjadikanku seorang nabi. Lalu apa perintah Injil? Ayat berikutnya. Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan Dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Allahu Akbar, takbir. Semakin jelas ya, perintah Nabi Isa adalah sholat. Perintah Nabi Isa sholat, zakat. Singkat cerita, Nabi Ibrahim perintahnya sholat dan zakat. Surat Ibrahim ayat 77. Nabi Ibrahim punya anak Ismail, perintahnya apa? Sholat dan zakat. Surat Maryam 54-55. Punya anak Nabi Ishak, perintahnya apa? Sholat dan zakat. Soal Anbiya ayat yang ke-27. Semua Nabi begitu. Nabi Musa juga disuruh sholat. Surat 10 ayat yang ke-87. Nabi Musa sholat, bahkan dalam hadis sampai 50 waktu. Semua Nabi sholat, nggak ada yang nggak sholat. Maryam sholat, mihrabnya lagi ditemuin sama Nabi Zakaria lagi sholat. Surat Ali Imran ayat yang ke-54-55. Semua Nabi sholat, kagak ada yang kagak sholat, Ji. Kagak ada yang kagak sholat. Begitu juga Nabi Isa dapat Injil, dan kata Allah dalam Al-Quran, Nabi Isa berkata, Allah memerintahkan aku sholat dan zakat. Lalu perintahnya kepada siapa? Kepada Bani Israel. Surat Ali Imran 52. Jadi Bani Israel disuruh sholat. Itu saya potong kompas aja biar cepat, sebab perintahnya ada ketemunya di surat 61, surat Sof. Ya Bani Israel, kata Nabi Isa, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadaya minat Taurat wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kaziba wa huwa yud'a ilal Islam. Nabi Isa, mereka diajak kepada Islam, kata Nabi Isa. Lalu responnya bagaimana? 52-nya untuk baca surah Al Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka Bani Israel, ternyata diajak Islam ingkar, diajak sholat ingkar, diajak zakat ingkar, tapi nggak semua. Terus Dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Man ansori ilallah, siapa yang mau tolong agama Allah? Para Hawariyun, sahabat setianya menjawab, kamilah penolong agama Allah, kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Nabi Isa dan pengikutnya berkata, saksikan kami orang Islam. Lalu kenapa disebut Nasrani?
Itu setelah Nabi Isa wafat 300 tahun kemudian. Lah kau usah tahu, kan orang-orang Kristen yang cerita. Saya enggak dalam menjelekkan, dalam menghormati, dalam rangka menghormati agama Kristen, menceritakan hal yang sebenarnya. Di tahun 325, ntar di bab 3 itu. Bab 2. Di tahun besok bulan depan, tahun 325 mereka kumpul dan mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan. Tahun 325. Angkatnya di mana? Di sebuah kota namanya Nisea. Mereka mengadakan konsili gitu, konsili Nisea. Di mana? Di Nisea. Di mana tuh? Di atas Istanbul, 20 km di atas Istanbul. Gitu. Kan saya udah ke sono. Ya, di Yerusalem ada tempat perjamuan kudus yang terakhir. Kemudian Nabi Isa dikejar. Kejarnya di mana? Di masjid. Nabi Isa bangun masjid. Lah emang Nabi Isa ditinggalkan masjid. Namanya Masjid Mi'rajul Isa. Saya pernah sholat di dalamnya. Kan kita mau bikin nih ya, majelis taklim Jamiatus Salihin go to Aqsa. Wah elah, keren gak tuh? Mana tuh Haji Anas? Ya, kita berangkat ke Masjidil Aqsa. Siapa yang mau berangkat? Saya berangkat. Bismillah, niat. Kita berangkat ya. Oke, kita berangkat ya. Kita berangkat ya. Cuma 1 juta sebulan. 1 juta sebulan, benar serius. Berangkat dulu lalu nyicil 1 juta sebulan ya. Insyaallah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. 2 tahun deh, 2 tahun setengah kali. Jadi sampai di sini yakin. Lalu Nabi Muhammad juga bawa Al-Qur'an untuk kitab, Al-Qur'an untuk orang, Al-Qur'an untuk orang. Salah lagi, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tuh di situ bedanya. Nabi Muhammad bukan cuma buat orang Islam. Nabi Muhammad untuk semua. Quran bukan cuma untuk orang Islam. Quran untuk orang, semua orang. Bayangkan itu. Quran untuk semua manusia. Ya, surat apa? Al-Baqarah 185 ya. Bunyinya gimana bunyinya? Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudalin nas, petunjuk buat semua umat manusia, wa bayyinat minal huda wal furqan. Dalilnya udah kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca yuk. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Qul, katakanlah beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami yaitu Al-Quran, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan seluruh anak cucunya Yakub. Saya sudah buka tafsir duluan sebelum kemarin. Wal asbat ini 12, Rubain, Simon, Levi, Yahuda, Isakar, Zebulun, Gad, Akhir dan Naftali, Yusuf, Benyamin. 12 orang disebut. Wa ma utiya Musa, diberi kepada Musa, kepada Nabi Isa dan seluruh nabi Tuhan mereka, enggak satu pun kami bedakan antara mereka. Saya juga udah buka kitab tafsir sebelum kemarin. Maksud daripada al-fariqu baina ahadi minhum qul wa nahnu lahu muslimun, karena mereka semua orang muslim. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam enggak bakal diterima, kelak di akhirat menjadi orang yang rugi. Ya, di akhirat betul jadi orang rugi. Ini mesti disampaikan sama anak-anak kita. Nak, anak-anakku, Nabi Ibrahim itu orang Islam. Maka itu dari pengajian ini Ibrahim Islam di masa Nabi Ibrahim. Lanjut. Kesimpulan, Nabi Ishak atau Nabi Yakub nama lainnya Ishaqil, nama lainnya Israel, ya. Baik Ishaqil bahasa Ibrani, Ishak itu dohik, tertawa, il itu Tuhan. Jadi Tuhan menggembirakan aku. Kalau Nabi Ismail, Isma sami itu mendengar. Il itu Tuhan, Ismail Tuhan mendengarkan aku. Karena Nabi Ibrahim pengen punya anak, udah tua baru punya anak, maka girang dia. Ternyata Tuhan
mendengarkan doaku. Maka anaknya namanya Tuhan mendengarkan aku. Bahasa Ibraninya Ismail, bahasa Arabnya juga Ismail. Ilah, Tuhan itu ilah. Jadi Isma Sami' itu mendengar. Yakub nama lainnya Israel. Isra berjalan, perjalanan di malam hari. Il itu Tuhan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini melahirkan bangsa Yahudi. Udah kita bahas. Ini kesimpulan doang. Ini cuma sekedar keterangan bahwa Nabi Yakub melahirkan bangsa Yahudi, punya istri Li'ah, anaknya 6, Ruben, Simon, Lewi, Yahuda, Isakar dan Zebulun. Zilfa punya anak Gad dan Akhir kemudian jadi gubernur Jawa Barat. Kemudian serius amat. Bilha punya anak Dan Naftali, dan Nabi Yusuf anak daripada Rachel dan Benyamin. Begini ceritanya biar paham. Dalam bahasa Ibrani, kalau Ruben punya tempat yang luas, rumahnya gede, ada kuburannya, ada tempat usahanya, kampung, desanya Pak Ruben, kampungnya Pak Ruben namanya Rubeni. Di tempat saya tuh semua keturunan saya, sekampung itu keluarga saya. Maka kampung itu namanya Haikali. Antum siapa namanya? Sagofi. Nggak enak banget ya, Sagofi. Sagofia, gitu ya. Jadi gitu. Ada satu kampung nih, punyanya Pak Lukman, keluarganya Pak Lukman, namanya Lukmani. Kampungnya Pak Lukman. Kalau sekampung ini itu anak-anaknya Yahuda namanya apa? Yahudi. Jadi paham Yahudi dari mana? Dari anak cucunya Yahuda. Tuh anak yang keempat daripada keluarga Yakub. Jadi ketika Nabi Yakub wafat di Mesir, setelah Nabi Yusuf memboyongnya ke Mesir, nggak usah aneh ceritain lagi dong, pasti udah paham dong. Nabi Yusuf dibuang oleh keluarganya ke sumur, dan ternyata dipungut sama seorang yang lagi berjalan, dan akhirnya menjadi bangsawan di Mesir. Kemudian Nabi Yusuf, ada cerita asmara dikit, bukan Nabi Yusuf yang kepengenan tapi istri raja. Lalu kemudian difitnah sampai Nabi Yusuf masuk penjara. Padahal Nabi Yusuf salah nggak? Emang fitnah bikin orang masuk penjara. Habib Rizik, salahnya di mana? Salahnya di mana? Beliau berkata, saya merasa sehat. Dibutuh hukum 4 tahun. Saya himbau semua ustadz, kalau ceramah di panggung, di mimbar, khotib Jumat, sebut namanya. Karena beliau di baliho udah diturunin. Jadi sebut namanya, biar masih teringat, biar ini simbol daripada perjuangan. Kalau nggak sebut bagaimana? Saya baru pulang dari Pulau Karimata, Jakarta, Pontianak, Ketapang, 2 kali pesawat. Dari Ketapang pakai perahu kecil menyusuri sungai ke Sukadana. Dari Sukadana naik perahu gede karena nyebrang laut ke Pulau Karimata. Begitu Anda turun sampai 12 jam perjalanannya. Begitu Anda turun sampai Pulau Karimata, di Pulau Karimata nggak ada listrik, Ji. Nggak ada listrik, malam gelap gulita, pada tidur semuanya. Laki-lakinya laut, perempuannya tidur di pulau semua, nggak ada listrik, Pak. Aneh datang, mereka nggak melaut dulu karena mau menyambut. Kita mau dakwah di situ supaya Islam tetap berkembang di semua. Kita lagi menjalankan firman Allah untuk dakwah di mana saja, kapan saja, siapa saja. Walaupun perjalanannya 12 jam begitu, yang ngundang bismillah kita berangkat. Tahu nggak antum, begitu Anda turun dari pesawat, dari boat, kapal perahu, Anda turun disambut sama beberapa orang dari Pulau Karimata, orangnya hitam-hitam gitu, namanya anak pantai. Tahu nggak antum pertanyaan pertama apa? Ustaz Haikal, bagaimana kabar Habib Rizik? Coba, dia nggak punya listrik, Ji. Boro-boro ente cerita internet ya, listrik aja kagak ada ya. Tapi cintanya sama Habib Rizik itu luar biasa. Begitu turun, Anda nggak bisa ngomong, cuma nangis doang. Orang bilang, Ustaz Haikal kenapa nangis nih turun dari boat?
Nyesel apa ke Karimata? Bukan nyesel, begitu dicintainya beliau oleh seluruh rakyat Indonesia, tapi begitu jahatnya pemerintah memperlakukan kepada beliau. Saya merasa sehat. Hukum 4 tahun. Sallu ala Nabi Muhammad. Salah kalau kita memperlakukan beliau sebagai musuh. Wahai pemerintahku, salah. Bertaubatlah, bertaubatlah. Ya, yang kau lakukan itu adalah cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak baik begitu. Ini mengundang murka Allah. Tidak ada kejahatan yang lebih besar, bahkan lebih besar daripada pembunuhan, yaitu fitnah. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Sehingga maksiat terbesar bukan zina, maksiat terbesar bukan mabuk, maksiat terbesar bukan narkoba, maksiat terbesar adalah fitnah. Dan lebih besar lagi ketika yang difitnah adalah para alim ulama atau kiai atau santri atau pesantren. Dan yang lebih dahsyat lagi, yang difitnah itu udah ulama warasatul anbiya, zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, saya cuma mengingatkan sebuah hadis Nabi. Ya, bukan mau ngapa-ngapain. Kita disuruh sabar, ya udah kita sabar. Kita disuruh diam di rumah, ya udah kita diam di rumah. Tapi kita wajib memperingati, iza za'aratil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'azabin min indih. Apabila maksiat berkembang di kalangan umatku secara merata, maka ammahumullahu bi'azabin min indih. Maka maksiat itu menyebabkan apa? Murka Allah turun secara merata. Bencana secara merata. Kata Ibn Abbas mentafsirkan bahwa yang dimaksud bencana dari atas bukan gunung meletus, tapi bencana yang datang dari atas adalah terangkatnya pemimpin yang zalim dan dari tangannya menindas kalian. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, bencana yang akhir zaman yang dari bawah bukan lumpur yang mengandung api, bukan, tapi rakyat yang tidak sabar dan berontak kepada pemerintah. Dua-duanya kagak boleh dalam Islam. Pemimpin harus adil, rakyat harus sabar. Kalau pemimpinnya tidak adil, rakyat tetap sabar. Begitu dalam Islam. Begitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau lari daripada pemerintah, itu namanya bughat, nggak boleh. Dalam Islam tidak dibenarkan. Apalagi mendirikan negara di atas sebuah negara. Jangan curiga sama kita. Jangan curiga. Kita ini paham dan kita sadar bahwa kita memang tidak boleh kecuali sabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita berlindung daripada azabnya Allah dunia dan akhirat. Itu yang kita lakukan. Tapi sekarang fitnah terlalu merajalela. 212 dituduh sedemikian rupa buruknya. Padahal 212 saya sampaikan itu acaranya polisi. Kenapa? Karena pembicara utama adalah Bapak Tito Karnavian yang pada waktu itu Kapolri. Jangan diputus ini video, biarin. Biar paham semuanya. 212 itu acara yang luar biasa. Luar biasa. Bapak Jokowi presiden datang, Bapak Menko Polhukam Pak Wiranto datang, Bapak Kapolri Bapak Tito datang, menteri-menteri Bapak Panglima Pak Gatot datang, para menteri datang kok. Dibilang acaranya nggak baik. Siapa bilang? Soft-soft di depan dikosongin, semua yang hadir adalah polisi. Demi hebat dan kompaknya acara 212. Hah? Ada rumput keinjak dalam 212? Ada tidak? Jawab, apakah ada rumput keinjak 212? Apakah ada lampu merah yang jatuh? Apakah ada warung yang dirusak? Apakah ada ranting dahan yang dipatahin? Kok jelek? Jeleknya di mana? Menyampaikan aspirasi. Jeleknya di mana, saudara? Enggak ada jeleknya 212, tapi sekarang difitnah sedemikian rupa. 212 acara yang masya Allah, acara kesejukan, kedamaian. Enggak ada yang. Dan kebetulan pada hari itu ada saudara kita yang beragama Kristen dan orang Cina lagi menikah di katedral. Siapa yang jagain? Anak 212. Siapa yang kasih payung? Anak 212. Siapa yang pegangin gaunnya supaya nggak kotor? Anak 212. Siapa yang nungguin di depan gereja? Anak 212. Siapa yang payungin karena hujan? 212. Siapa yang nganterin ke mobil? 212. Kurang damai apa lagi yang diwajahkan oleh orang Islam? Kenapa tiba-tiba mereka berkata 2 hari kemudian, saya Pancasila? Loh, emang gua kagak? Emang gua kagak?
dibelah dada kita adanya Pancasila, karena sila pertama tauhid ketuhanan yang Maha Esa. Ini dicurigain melulu, saudara. Islam itu sejalan dengan Pancasila, Islam itu sejalan dengan NKRI. Wajar kalau orang Islam berteriak NKRI harga mati, karena memang yang buat kata-kata NKRI adalah ulama di zamannya itu Muhammad Nasir, dan yang merancang Pancasila adalah para alim ulama juga pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan itu dibicarakan lagi sekarang. Kemarin belum lama Bapak Mahfud MD berkata bahwa Pancasila yang sah di depan Presiden Jokowi. Beliau berkata bahwa Pancasila yang sah adalah yang disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 45 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam persahabatan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah Pancasila kita, inilah yang klop, inilah yang pas, sesuai dengan wasiat Nabi Muhammad dalam perjanjian Madinah. Bukan Pancasilanya yang disebut sama Nabi, bukan, tapi butir-butirnya sama dengan butir-butir yang disampaikan Nabi dalam Piagam Madinah. Bab 3 saya kupas tuntas, sudah ada materinya di sini tentang butir-butir Piagam Madinah, butir-butir konstitusinya sama dengan butir-butir yang ada dalam Pancasila. Jadi nggak ada alasan untuk yang lain. Inilah yang terbaik buat bangsa Indonesia. Karena dalam perjanjian Madinah juga ditetapkan oleh Rasulullah, bila ada kesepakatan di mana kesepakatan ini bisa digunakan oleh orang Islam maupun bukan Islam dalam menyelenggarakan negara, ya maksudnya, maka semuanya harus taat kepada kesepakatan itu. Maka tidak ada bentuk yang baku dalam sebuah negara dalam Islam. Kerajaan boleh nggak? Boleh. Buktinya Saudi Arabia. Dalilnya cuman innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah hanya suruh para pemimpin adil dan berbuat baik. Bentuknya kerajaan boleh. Tuh Saudi Arabia bentuknya kerajaan boleh. Monarki boleh, itu Jordania bentuknya monarki boleh, dalam Islam boleh. Bentuknya republik boleh nggak? Boleh, itu Irak bentuknya republik boleh. Kalau ada perdana menterinya boleh nggak? Boleh, itu Malaysia perdana menteri. Kalau negara kesatuan republik boleh nggak? Boleh, itulah Indonesia. Paham? Nggak ada bentuk baku, jadi itu boleh. Jadi jangan fitnah-fitnah lagi, khilafah lah, kufur lah, togut lah, stop fitnah-fitnah itu. Yang adu domba antara umat Islam dengan pemerintah, PKI, confirm komunis. Karena umat Islam sebenarnya sejalan dengan pemerintah. Begitu ada jauh, perhatikan siapa yang adu domba. Dari zaman dulu kita selalu kompak. Kenapa gue ngaji politik ya? Karena lagi ingat sejarah. Ingetin dong Ji, lu jangan jauh-jauh nyempongnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Lagi cerita Nabi Yusuf di penjara jadi nyap gue. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, a'udzu bikalimatil tamma min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Ngaji emang enggak boleh emosi. Sabar. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah kepada para pemimpin kita. Allah kasih hidayah kepada presiden dan wakil presiden. Allah jadikan orang mukmin dan muttaqin. Allah jadikan orang mukmin dan muttaqin para anggota TNI Polri. Allah jadikan, ya Allah jadikan orang mukmin dan muttaqin para anggota DPR MPR kami. Jadikanlah para pengusaha kami pengusaha yang mukmin dan muttaqin. Jadikanlah para penguasa kami penguasa yang mukmin dan muttaqin. Jadikanlah para hakim jaksa kami hakim jaksa yang mukmin dan muttaqin, sehingga bisa memutuskan dengan adil. Namun bila mereka jahat ya Allah, bila hakim itu tidak adil, bila jaksa itu tidak adil, dan dia memutuskan atas dasar ketidakadilan yang mereka tahu, kasih pelajaran ya Allah. Berikan ya Allah itibar untuk kita semua ya Allah, agar orang-orang yang zalim, yang tidak adil, yang memutuskan dengan sadar sepenuhnya bahwa keputusan itu tidak adil, mendapat pelajaran darimu ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita bisa mengambil itibar darinya ya Allah. Al-haziniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila sakinah mawaddah wa rahmah fi biladi Indonesia. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lanjut sedikit lagi. Jadi Nabi Yusuf di penjara gara-gara fitnah. Namun kemudian akhirnya
Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah kepada Nabi Yusuf tentang takwil mimpi. Antum udah tahu ceritanya, raja bingung. Kenapa? Karena banyak utang. Banyak utang. Raja bingung karena paceklik. Paceklik. Raja bingung karena miskin. Miskin. Sampai miskinnya sampai 7 tahun kira-kira nggak bisa panen. 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Nah, kemudian Nabi Yusuf dikabarkan atas mimpinya itu. Nabi Yusuf pinter, ya udah selama 7 tahun nanam sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena 7 tahun bakal miskin, 7 tahun gak ada panen. Betul. Setelah dikumpulkan, dibangun lumbung-lumbung semua, paceklik datang, musim miskin kelaparan datang. Bukan COVID ya, kalau COVID zaman sekarang, zaman dulu nih. Lalu kemudian singkat cerita, bangsa lain pun datang ke Mesir untuk minta makanan, dan berjumpalah kembali dengan Yakub dan seluruh anak keturunannya. Akhirnya mereka melahirkan 12 kepala suku di tanah Mesir. Nama suku itu Bani Israel. Paham sampai di sini ya? Paham nggak? Paham, gampang dipahami ya. Nah, pada waktu itu rajanya namanya Fir'aun juga, karena Fir'aun itu gelar. Ramses namanya, berlaku baik sampai Nabi Yusuf diangkat sebagai bendaharawan. Padahal Yusuf adalah Bani Yusuf nih, Bani Yakub, Bani Israel ini semua. Ini kalau saya urain kebanyakan. Yahuda aja bininya ada 32, anaknya ada 176. Mantap nggak? Sedap nggak? Capek, sedap gimana loh? Yahuda doang yang begitu, yang lain kagak. Yang lain kagak. Karena itu dia sombong. Maka dibikin peraturan sendiri. Peraturan sendiri. Peraturan yang dibawa sama Nabi Musa nggak dipakai. Kok Nabi Musa? Iya, ini kan cerita belakangan. Ini kan saya bilang melahirkan 12 kepala suku, banyak punya anak, banyak. Itu yang namanya nomor 3 tuh Lewi, ntar punya anak Amr punya anak Kohit, laki. Habis Kohit punya anak Imron punya anak Musa. Makanya disebut Musa bin Imran. Anaknya banyak, begitu banyak. Bani Israel banyak di Mesir, banyak di Mesir. Fir'aun 3 sekarang, tadi kan Ramses. Fir'aun 3 bingung, bagaimana nih banyak Bani Israel. Bikin undang-undang yuk. Buat apa? Buat ngebunuh semua anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Cerita apa ini? Udah masuk ke Nabi siapa? Musa gitu. Maka dibuatlah undang-undang untuk membunuh anak-anak yang lahir dari Bani Israel tuh ya. Nah, kurang lebih begitulah. Ini Yakub ya tuh. Nah, tuh ceritanya. Nah, kemudian sebelum ke sana Yerusalem nih ya, pada tahunnya. Sebelum ke situ Fir'aun jadinya bingung nih. Mau diapain ya anak-anak Bani Israel? Udah bunuh aja semua anak laki. Dibunuh semua anak laki, yang selamat cuma satu, yaitu Musa alaihissalatu wassalam. Dan antum sudah tahu ceritanya. Yang tahu anda nggak ceritain, biar cepat. Yang tahu anda nggak ceritain. Antum udah tahu ya. Sebentar kok keluar lagi. Makanya ini saya potong. Nabi Musa nggak ada di mari, karena antum udah tahu semua. Taunya bagaimana? Nabi Musa kemudian dikejar. Begitu banyak, dia ngajak Fir'aun masuk Islam. Enak aja masuk Islam, kata Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Gue ini Tuhan lo, dan gue paling tinggi. Enak aja masuk Islam, gitu kan? Kalah berdebat sama Nabi Musa. Kalah di debat, diuber. Iya, Fir'aun kalah berdebat, nguber. Kan kalah berdebat. Tuhanku menghidupkan dan mematikan. Gue juga bisa, kata Fir'aun. Dipanggil 2 orang hulu balangnya. Kamu hidup, lari. Kamu mati, ditusuk, blek, tuh mati. Saya juga bisa, kata Fir'aun. Kan kurang ajar kan? Kata Nabi Musa, tapi Tuhanku bisa memperjalankan siang dan malam, bulan dan bintang. Ayo,
Wah, kurang ajar loh. Kalah berdebat, kurang ajar. Kejar. Nabi Musa nggak petentang-petenteng, dikejar ya lari. Surat Yunus 84 sampai 90 sampai 91, tenggelamlah Fir'aun. Nah, Nabi Musa kemudian membawa Bani Israel ke tanah ini. Namun Nabi Musa wafat. Wafatnya di mana? Di Mount Nebo namanya. Di sanalah Nabi Musa membangun masjid. Sampai sekarang masjidnya ada dan confirm di tanah yang kemerah-merahan. Tetap hadisnya sama dari Ka'ab. Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, di manakah makam Nabi Musa?" Kata Rasulullah, "Carilah di bukit yang kemerah-merahan." Dan di sana ada bukit yang warnanya kemerah-merahan. Di sanalah ada makam Nabi Musa dan dibangun masjid tahun 1194. Di situ dibangun masjid. Gitu. Namanya Masjid Nabi Musa. Saya pernah ke situ dan ntar Majelis Taklim Jamiatus Shalihin berangkat ke sana. Amin. 1 juta sebulan, 2 tahun setengah. Bayar dulu, berangkat dulu, ntar cicil gitu. Kalau mandek nggak bayar gimana? Sambar geledek loh. Ya, nah akhirnya berakhir cerita Nabi Musa di situ. Berakhir. Lalu kemudian dilanjutkan oleh siapa? Keponakannya Nabi Musa, namanya Yusha bin Nun. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini melanjutkan. Yusha bin Nun ini keluarga dari Nabi Musa, ya, ponakan, ya. Jadi kemudian Yusha bin Nun berhasil membawa, kata Rasulullah, tidak ada nabi yang bisa menahan matahari kecuali Yusha bin Nun. Bukhari, ya, makanya bukunya dibeli ngapa? Itu kitab yang saya bikin selama 2 tahun, Ji. 165 kitab yang saya rangkum, milikin. Bukan nyari kaya bikin buku, enggak jual buku, enggak kaya. Yang kaya tuh jualan rumah, jual real estate kaya. Jualan buku paling 1.000-2.000. Tujuannya buat nyebarin ilmu. Kok bayar Ustadz? Kan dicetak. Ntar duitnya buat nyetak lagi jilid 2. Udah 3 jilid ini saya bikin kitab sejarah semua. Jadi besok-besok dibawain kemari ya. Ya, dibawain kemari ya. Gratis. Kalau tega. Lah kan satu kitab tuh 500 halaman, Ji, 600 halaman, Ji. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lengkap di situ semua. Nah, kemudian singkat cerita, setelah Nabi Allah Yusha bin Nun ini menahan matahari, kata Rasulullah. Sebab kenapa? Sebab beliau berperang. Beliau berperang dengan pasukan yang kafir yang menuhankan matahari. Maka ketika tenggelam ditahan itu matahari. Karena kalau malam nggak boleh berperang dalam adat keluarga Bani Israel. Maka setelah itu berhasil masuk melalui kota Jericho namanya. Nah, disitulah kemudian berkembang. Nggak lama di situ ada raja yang tinggi-tinggi dari kaum Jalut. Ceritanya di surat Al-Baqarah, mulai ayat yang ke-245. Dibaca deh biar gue istirahat. Artinya 245, 246, Ji. 245, 246 dibaca. 247 3 ayat. Dua 245 ya sih? Iya. 246 deh biar cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat? Ini dia pemukanya, Pak RT Isakhar, Pak RT Zebulun, Pak RT Lewi, Pak RT Rasel, Pak RT Yahuda yang paling banyak. Jadi semuanya keluarga Yahudi. Inilah, tidaklah kamu perhatikan, kata Allah, tentang para pemuka Bani Israel, pemukanya jumlahnya 12. Ada dalam semua kitab tafsir. Lanjut. Ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami berperang di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga.
Mereka menjawab, mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami. Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling kecuali sebagian kecil dari mereka, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Satu lagi, dengerin. Satu lagi. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Nah, tuh dia. Tuh. Ya, Allah mengangkat Talut sebagai rajamu. Talut ini dari keluarga Benyamin, ya. Benyamin waktu itu kawin sama Ida Royani. Bukan, itu Benyamin S. Terus mereka menjawab, bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya? Terus dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Wah, orang zalim itu. Ketika diangkat jadi raja, karena gue yang punya duit. Dasar lo Talut. Terus Nabi menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Ilmu yang penting jadi raja, jadi pemimpin itu mesti ada otaknya, ilmu dan fisik yang kuat. Quran yang bilang loh, jangan bilang saya kemana-mana. Jadi bukan yang duit. Kalau duit jadi patokan, ini kelakuan orang Israel. Quran yang bilang. Maka diangkatlah Talut sebagai raja. Talut itu mulai tahun berapa? 1028. Nah, itulah Talut sebagai raja pertama kerajaan Israel. Lalu kemudian di zaman itu ada raksasa yang tinggi namanya Jalut. Siapa yang berhasil mengalahkan Jalut? Daud. Daud pakai ketapel. Sat. Maka ketika itulah Talut kemudian selesai, diangkatlah Daud sebagai raja. Tuh, tahun 1010. Kemudian Daud dinikahkan sama anak Raja Talut yang namanya Michal. Michal ini adalah istri Nabi Daud. Dipanggilnya istri Nabi Daud siapa? Bu Daud. Serius amat. Kalau istrinya Nabi Ismail namanya siapa? Salah, Bu Mail. Kalau istrinya Nabi Sulaiman namanya siapa? Bu Leman. Ratu Bilqis. Ya. Kenapa? Karena kemudian Daud menikah dengan Michal, punya anak Sulaiman dan jadi raja. Dan Sulaiman wafat tahun 930. Nabi yang bilang sesungguhnya para raja Bani Israel memerintah selama 40, kata Rasulullah, 40 tahun. Ternyata Rasulullah yang bilang itu klop dengan Injil Perjanjian Lama. Divided kingdom, pecah dua kerajaan. 930 BC, before Christ, 930 sebelum Masehi. Dan kata Nabi 40 tahun. 970 dikurang 40 berapa? 930. Kan mundur belum Masehi. Jadi kok tuh. Nah, pecah dua kerajaannya, Israel sama Yuda. Yuda ini sebenarnya peraturan yang dibuat oleh Pak Yahuda. Pak Yahuda, nama kaumnya Yahudi, nama hukumnya Yuda. Yuda itu Israel, ya. Apa namanya? Yudea, gitu ya. Nah, akhirnya lahirlah agama Yahudi. Lahirlah agama Yahudi tahun 930. Tuh persis. Tuh Yuda persis. Nah, ini Baswe Senabang Bonpala. Baik, sebagaimana janji saya, bab 1 hari ini habis. Islam di zaman Nabi Ibrahim sampai lahirnya agama Yahudi. Ya, sampai lahirnya agama Yahudi. Bulan depan kita mulai Islam di zaman Nabi Sulaiman. Entah kita cerita, Ratu Bilqis itu bilang aslam tu ma'a Sulaiman. Saya ini diislamkan sama Nabi Sulaiman, baru nikah. Surat An-Naml ayat yang ke-44 bulan depan. Sekarang pertanyaannya hanya dibuka sebelum Nabi Sulaiman saja, sampai Nabi Sulaiman saja. Yang bertanya kemarin yang saya janji jawab sekarang adalah
Kenapa Yahudi dibilang jadi monyet? Karena dia ingkar kepada Allah, yang disuruh hari Sabtu jangan kerja, malah kerja. Kunu qiradatan khashiin. Jadilah kera yang hina. Itu zaman Nabi Musa. Kalau zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, la'natullah alal Yahud. Kenapa? Awal mulanya pengen bantu Nabi, bermasuk di perang Uhud, sampai di penyerangan Uhud dia muter arah, dia serang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai hari ini haram. Jangan sampai nih Yahudi ada satu orang pun di kota Mekah maupun Madinah. Itu, dan sampai detik ini nggak boleh Yahudi masuk maupun Nasrani masuk ke dalam kota Mekah maupun Madinah, karena mereka lan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nggak boleh masuk. Begitu ya. Silahkan kita tanya. Nggak ada. Alhamdulillah billahi taufiq wal hidayah. Silakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Minggu depan seru nih. Minggu depan kita cerita ini nih. Ah, siapa itu? Maryam. Lahirnya di mana? Kandang domba. Kurang ajar. Udah jelas kok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur fil kitabi Maryam idzin tabazat min ahliha makanan syarqiyya. Kandang domba dari mana lo? Sebelah timur Mayutul Muqaddas. Ya. Silakan. Besok bulan depan kita cerita Nabi Isa. Nah ini ngeri-ngeri sedap nih. Ceritanya ngeri-ngeri sedap. Takut ada yang kesinggung. Iya. Atau dilaporin. Iya. Atau dipanggil. Iya. Silahkan kalau ada yang ditanya. Kita menghormati agama Kristen, menghormati agama Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu, ya, sebagaimana mereka menghormati. Dan catat surat Al-An'am 108, baca. Ya, ada yang nanya tadi, lebih. Oh, masya Allah. Ya, guru. Ini Ustaz tadi masalah buku yang udah jadi itu Ustaz. Yang mana? Ya, buku yang udah tercetak 2 jilid. Oh, buku. Insya Allah bulan depan supaya dibawa. Nah. Jadi ane mau traktir mungkin tepatnya 2-3 jamaah gitu. Allahu Akbar. Ustaz, jazakumullah. Ya. Catat. Ane kasih hadiah buat beliau jilid 1, jilid 2, jilid 3 dalam proses ya. 1 segini tuh 600 halaman, 200. Yang jilid 2 500 halaman. Ya, untuk jamaah yang lainnya ini banyak yang berminat ya. Bapak Amin. ini 1. Ya, khair. Jadi biar ada itunya apa namanya semacam draft harganya berapa ya. Kasih hadiah buat beliau. Enggak, ane enggak mau, ane mau niat mau beli. Enggak, buat antum hadiah. Ntar yang buat lain dihadiahin lagi buat orang. So. Alhamdulillah. Syukran ya saudara. La syukur ala wajib Tuan Guru. Fadhal. Siapa? Ada yang nanya? Fadhal. Emang alhamdulillah, emang ngaji sejarah tuh enak, Ji. Enak, kagak ngantuk kita. Ya, enak. Paham, alhamdulillah. Besok kita Nah, kita cerita tuh, minggu depan seru tuh, bulan depan tuh. Wah, bulan depan seru. Tuh, tentang gereja. Ya. Udah baca Al-An'am 108? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu memaki sesembahan mereka yang mereka sembah selain Allah. Allah akuin tuh, ada loh yang mereka sembah. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah orang, ada yang menyembah nabi, ada yang menjadikan Tuhan. Allah sebut loh. Dan kata Allah, jangan pernah mencela itu semua, haram. Atau jadi batasannya ya. Kita hormati, silahkan. Lakum dinukum, nggak boleh. Haram mencela gereja, sinagog, biksu. Haram maki-maki, haram memaki-maki salib, haram mencela gereja, apalagi wihara. Haram hukumnya ya akhi. Haram hukumnya. Tuh lanahi di situ loh. Artinya nggak boleh kita celak. Dan uniknya
Belum pernah kita lihat orang Kristen mencela gerejanya sendiri, belum pernah. Belum pernah orang Kristen mencela pendetanya, belum pernah. Orang Katolik mencela Bunda Maria, belum pernah. Belum pernah memaki-maki pastor, belum pernah. Orang Hindu maki-maki pendeta Hindu, belum pernah. Memaki-maki pura, belum pernah. Candi, belum pernah sama sekali. Orang Buddha mencela Budanya, nggak pernah. Mencela Siddhartha Buddha Gautama, belum pernah. Mencela kelakuan samsara, belum pernah. Mencela vihara, belum pernah. Yang kita temukan orang Islam mencela Habib. Yang kita temukan orang Islam mencela santri, mencela kiai, ngata-ngatain di masjid. Masjid apa? Masjid bukan sunnah dan sebagainya. Orang Islam sendiri. Maka kita tanya bingung, lu sebenarnya siapa sih? Betul apa tidak? Aneh loh. Islam tapi nyela ulama, nyela kiai, nyela habaib. Aneh loh. Siapa lo sebenarnya? Buka dulu topengmu. Ya, kita bahas ini bukan berarti menghina, bukan berarti mencela, ya. Nah, bulan depan kita bahas tentang ini. Nah, saya ceritain tuh tahun-tahunnya. Nah, sekarang udah enak, udah nggak sebelum Masehi. Tahun 325, tahun 135 apa yang terjadi ini lihat. Tar, dilengkap. Auzubillah ta'ala. Tahun-tahunnya lengkap Anda bikin tar. Tuh, ya. Tuh. Tahun 30, tahun 326 dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Shallu ala Nabi Muhammad.